Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal penempatan cemenite ya. Cemenite itu adalah alat kesehatan yang juga alat penghemat bahan bakar yang juga untuk mempersubur tanaman, memperbaiki cuaca juga ya. Jadi penempatan cemenite itu ada aturannya. Kalau beli satu cemenite itu ya wis satu tok nggak masalah. Beli dua itu harus ditumpuk atau beda ruangan atau dipisah tembok. Beli tiga itu ditumpuk, dijadikan segitiga atau pisah ruangan. Jadi ada aturan itu ya. Buat segi empat juga nggak boleh. Jadi cemenite tidak boleh ditempatkan sedemikian rupa sehingga membentuk kotak, membentuk apa jenenge ya, kotak ya, wis pokoknya. Jangan sampai membentuk kotak, jangan sampai membentuk segaris. 3 segaris itu buruk sekali. Tahu dari mana? Dari percobaan. Rumus yang bisa menjelaskan hal ini cuma dari occult chemistry ya, chemistry yang berdasarkan penerawangan, di mana atom hidrogen itu digambarkan sebagai terdiri dari beberapa anu yang ada 2 atom hidrogen kan. Kalau dalam satu molekul itu digambarkan ada atom positif, ada atom negatif. Atom positif itu kalau bentuknya segaris, atom negatif itu kalau bentuknya segitiga. Tapi ini dinamik ya, selalu bergerak. Nah, jadi ada beda ketika membentuk suatu alat yang punya energi dalam bentuk segaris atau dalam bentuk segitiga. Yang penulis amati bentuk segitiga itu yang paling pas ya. Cuma mungkin kalau untuk dalam ruangan bakal terlalu kuat. Tapi kita bicara penempatan di sini ya, kok jadi ngarah ke situ. Cemenite itu efeknya macam-macam. Salah satu ya, cara untuk menguji cemenite ya dari mengetahui efek cemenite. Yang pertama adalah ke es ya. Di es ada beberapa sifat yang bisa diamati. Es yang energi yang energi male dan female. Oh, penulis harusnya jelaskan energi dulu ya. Jadi kalau penulis bagi energi itu ada energi male dan female. Sebenarnya lebih rumit lagi karena hubungannya dengan frekuensi. Kalau frekuensi itu ada frekuensi disharmonik, ada frekuensi yang harmonis. Frekuensi harmonis akan menghasilkan nada merdu, yang disharmonik menghasilkan nada yang tidak merdu, sumbang, yang efeknya bikin ya negatif lah pokoknya. Sementara itu mungkin ada yang tahu soal yin dan yang. Yang penulis sebut female dan female itu bukan yin dan yang, beda lagi. Jadi nggak sama ya. Kalau yin dan yang, manusia itu butuh yin dan butuh yang. Kalau nggak seimbang, efeknya adalah buruk. Sementara itu kalau menurut female dan female itu adalah tahap yang berbeda-beda. Jadi ada tahap kreasi, ada tahap destruksi, pembuatan dan kehancuran. Kreasi dan ya hancuran. Jadi tahap kreasi itu adalah ketika membutuhkan stabilisasi. Saat istirahat
saat restorasi. Sementara itu destruksi merupakan saat penghancuran. Kita ngomong soal dari sisi atom saja lah. Atom yang tidak stabil akan bisa menjadi stabil melalui energi female. Sebaliknya juga begitu. Atom stabil akan menjadi tidak stabil kena energi male. Jadi ya kita bisa punya banyak sudut pandang ya energi female atau female itu. Tapi penulis lihat dari pengamatan saja lah. Energi male itu efeknya lebih cocoknya pakai penjelasannya outforce ya. Outforce atau symptom of deadly organ poisoning. Jadi outforce plus. Energi male yang berlebihan membuat orang itu sulit tidur. Orang bisa kebiar-kebiar gitu matanya ya kalau orang sulit tidur itu ya. Terus apa mana? Kalau minuman mungkin menjadi asam atau basa. Kalau sebaliknya menjadi lebih netral. Kita ngomong stabilisasi dan destabilisasi tapi ya. Terus orang bisa akan merasa ototnya itu kejang-kejang, linu-linu semua kalau kena energi male. Tapi energi male ini juga bisa seperti istilahnya minum kopi, minum extra jos gitu ya. Merasa tenaga itu jadi keluar semua. Orang yang nggak ngantuk jadi orang yang ngantuk jadi nggak ngantuk ya. Tapi juga ada penjelasan juga kalau energi male berlebihan itu akan membuat orang ngantuk tapi nggak bisa tidur. Angop bolak-balik tapi nggak bisa tidur. Mata sudah merah, capek, ngantuk sekali bolak-balik kedap-kedip tapi nggak bisa tidur. Terus membuat darah tinggi, membuat apa jenenge ya, membuat emosi, membuat sakit jantung dan seterusnya. Nah kalau penulis sendiri lihat efeknya dari efek pembekuan ya. Energi male kalau di es itu membuat esnya itu jadi warnanya putih, jadi kayak ada kabutnya gitu. Terus esnya itu akan meledak, jadi mudah sekali mengembang, jadi mudah sekali merekah. Es female sebaliknya, es female membuat membuat esnya itu bening dan datar. Kebetulan ada bro ya yang beli cemenite sama semen tok. Jadi cemenite itu kan sebenarnya cuma kabel digulung dengan aturan tertentu ya, terus di semen. Nah bro-nya ini ingin membandingkan, jadi dia beli cemenite sama semen yang nggak ada kumparannya sama sekali. Dia taruh di wadah plastik ya, terus dia kasih pemisah dari tutup plastiknya itu, dikasih tegak. Jadi di satu sisi itu cemenite, yang di sisi lain itu bukan cemenite tapi isinya semen dok. Ada perubahan yang ekstrim ya, yang bisa kelihatan dari pembatasnya itu. Yang bagian sisi ada cemenitenya, esnya datar. Yang nggak ada cemenitenya, esnya menjulang, mengembang. Jadi cemenite membuat es itu jadi betul-betul datar. Nah kalau uji pembekuan juga ada efek lainnya yang lebih mudah terlihat kalau yang diuji itu polaritasnya kuat, seperti kalau uji pro kapasitor ya, yaitu bentuk gelembungnya.
S akan menunjukkan transisi energi ya, dari female ke male gitu. Bagian yang female mempunyai ujung gelembung yang tajam, sementara ujung male mempunyai ujung gelembung yang tumpul. Nah, kalau bentuknya bola bulat-bulat gitu ya, itu artinya energinya male semua. Mengapa kok bisa sampai ada gelembung seperti itu? Kalau di uji-uji awal ya, kebetulan penulis pernah melakukan uji ke piramid ya, piramid kecil buat sendiri dari tembaga, terus ya harus pakai sudut sama sisi semua gitu ya. Jadi piramid itu ada bagian sepertiga tinggi, 2/3 tinggi. Sepertiga tinggi itu energinya female, 2/3 tinggi energinya male. Nah, penulis nggak lihat antara sepertiga ke 2/3, tapi dari sisi agak luar ya, ke bagian luar itu muncul kumparan, pusaran, vortex. Jadi pusaran yang membentuk tornado gitu ya. Ada ujung tajam, ada ujung nggak tajam. Nah, mengapa sampai terbentuk gelembung-gelembung yang banyak di sekitarnya alat itu ya? Menurut penulis karena terjadi vortex, terjadi tornado ya di dalamnya, sehingga memungkinkan udara untuk muncul di esnya. Jadi kalau teori normal, gelembung udara itu nggak mungkin mengambang ya, nggak mungkin bisa melayang di dalamnya es ya. Tapi kalau kita uji alat-alat seperti itu, gelembung udara akan ngambang ya, bentuknya macam-macam, indah-indah ya. Ada yang membentuk bunga, kalau kita membukakan cemenite gitu ya, bisa membentuk kayak melingkari, mengembang ya, yang bagian tajamnya dekat cemenite terus menyebar ke segala arah ya, terutama samping ya. Itu efek di es ya. Selain itu juga cemenite membuat air itu lebih sulit beku, lebih turun titik bekunya. Dan seiring dengan menurunnya titik beku akan juga menurun titik didihnya. Untuk suhu yang sama, kalau nggak pakai cemenite sudah beku, pakai cemenite tidak beku. Tapi penulis belum mencoba. Kalau dari minyak goreng ya mungkin perlu dicoba juga. Tapi yang jelas ya, efek seperti itu juga memungkinkan cemenite jadi mempengaruhi darah juga, karena kan darah itu mengalir. Kalau kena cemenite itu jadi lebih encer darahnya, karena lebih sulit beku. Kan yang jadi masalah itu adalah kalau cemenite itu kalau darah itu beku oleh apapun lah yang kita konsumsi. Sesuatu yang kita konsumsi membuat darah mudah membeku. Nah, itu kemudian jadi sumber penyakit, tekanan darah tinggi, sakit jantung, pusing, dan lain-lain ya. Karena tekanan darahnya nggak bisa mengalir dengan baik. Nah, pakai cemenite bisa mengurangi itu kalau pegang cemenite. Ini juga membuat orang lebih imun lah, segala macam. Ini pengen jelaskan apa jenenge, penempatannya kok tadi jelas macam ini teh. Nah, untuk penempatannya ya, kalau untuk membantu tidur
Itu cemenite diletakkan di pojok ruangan, di apa jenenge, di yang bagian terlihat ya, bagian terlihat di pojok ruangan. Mungkin efeknya akan lebih besar ke badan bila ditaruh di bawahnya badan. Tapi beberapa orang kalau pertama kali pakai malah jadi lebih sulit tidur, lebih mudah tidur kalau cemenitenya ditaruh di pojok ruangan. Efek cemenite ke badan sendiri membuat orang itu sulit jadi gemuk ya. Orang itu tubuhnya jadi lebih berbentuk, lebih atletis, lebih seksi gitu ya. Dan juga mengembalikan fungsi tubuh gitu ya. Penulis ngomong fungsi tubuh ya, ada eksplisit ada implisitnya, tapi yang jelas fungsi organ tubuh itu kayaknya jadi lebih sempurna. Orang itu kalau makan jadi lebih terserap gizinya, tapi tidak membentuk lemak ya. Metabolisme tubuh juga bekerja lebih baik. Yang penulis percaya itu karena kok lihat bodinya anak ya, masih omongannya kok ngono tok, jadi lebih tegap gitu ya. Jadi ya walau gemuk, tapi gemuknya nggak sampai membengkak luar biasa ya. Si ono bentuk tegap-tegape lah. Jadi sulit jadi gemuk. Kayak penulis sendiri ini mungkin lebih cocok disebut agak buncit ya, nggak sampai gendut banget. Padahal kadang menulis lek mangane wis gak karu-karuan banyaknya ya. Terus kalau untuk di apa jenenge, untuk pemane, untuk mengurangi radiasi ya ditaruh di alat elektroniknya ya, baik di wifi nya maupun di kabel listrik. Jadi kabel listrik itu bisa jadi sumber energi jelek juga. Mungkin lebih ideal lagi kalau dipasang di kabel listrik setelahnya meteran listrik. Jadi setelah meteran listrik kan ada kabel yang masuk ke rumah. Nah, cemenitenya ditempelkan ke situ. Jadi cemenite berfungsi menetralkan listrik, mungkin juga sekaligus jadi kayak penghilang noise frekuensi tinggi ya. Karena katanya alat pengukur listrik itu bisa jadi kelihatan lebih boros kalau ada arus frekuensi listrik, karena bahan yang dipakai cemenite itu ada tembaganya, bisa mengurangi itu juga ya. Kadang ya penulis menggunakan untuk menguatkan sinyal, karena kebetulan ukurannya kalau dihitung-hitung frekuensinya sekitar 2,5 GHz ya. Itu frekuensi 3G Wi-Fi ya. Tapi ya yang itu belum terbukti. Untuk mengiritkan listrik yomboh ya, ada yang ngomong bisa mengiritkan listrik ya, mungkin pakai cara itu mengiritkan listrik. Tapi ya silakan aja lah dicoba. Penulis sendiri nggak tahu ono efeknya apa enggak ya, karena nggak pernah membandingkan. Terus untuk tanaman ya, jadi cemenite itu efeknya juga besar ke tanaman. Untuk tanaman, cemenite diletakkan di dekat batang, dekat badan utamanya tanaman. Cemenite ini efeknya kalau untuk orang, untuk tanaman itu terbatas jarak ya, jadi nggak bisa nembus tembok, nggak bisa nembus batang tanaman. Jadi kalau ada hambatan batang tanaman ya, cemenite nggak akan mempengaruhi tanaman yang lain. Efek yang bisa diperhatikan itu coba lihat dari panjang daunnya, dari seberapa cepat pertumbuhan daunnya. Coba lihat apakah ada daun-daun muda yang baru. Jadi sebelum pasang cemenite, coba lihat
daun mudanya berapa banyak, dan setelah pasang Cemenite daun mudanya berapa banyak. Jumlah bunga juga cek juga ya. Kalau pohonnya belum pernah berbuah, lihat apakah pohonnya jadi berbuah. Kalau sudah berbuah, lihat apakah berbuahnya terjadi lebih cepat dan lebih banyak. Terus kalau sudah berbuah juga cek juga rasanya, apakah ada perubahan rasa. Kalau yang pas akan terasa lebih manis ya buahnya. Tentu juga bisa untuk unggas juga. Mungkin nggak ayam, sapi gitu ya, tapi entah Cemenitenya diletakkan bagaimana. Tapi mungkin kalau ayam nggak cocok ya. Sapi mungkin nggak cocok, soalnya apa? Ngulangi lemak Padahal yang dibutuhkan itu kan ya salah satunya adalah lemaknya toh ya. Sementara kalau Cemenite semua terjadi daging ya. Lemaknya minim, semua jadi otot. Karena ya orang berbentuk itu kan biasanya karena otot. Jadi ya cocok gak untuk peternakan, soalnya kan ayamnya jadi kekar-kekar atau ya, entah apakah ayam kekar itu yang dicari atau enggak. Terus penulis ngomong hewan tapi lupa nyebutkan bahwa biasanya kalau kita pasang satu Cemenite di tempat terbuka ya, artinya tidak kehalang apapun, tidak kehalang daun, tidak kehalang atap, tidak kehalang aneh-aneh lah ya. Terbuka betul-betul, nggak ada halangan dari bawah ke atas ya. Itu biasanya dalam waktu beberapa menit jadi banyak burung liar yang berkicau. Jadi bila sebelumnya sepi, sama sekali sepi, begitu kita pasang Cemenite jadi mulai banyak burung berkicau. Kalau di daerah yang belum pernah kepakai Cemenite bakal ada apa ya, biasanya akan muncul angin gitu ya. Kalau tidak ada pesaing, tidak ada chemtrails, maka akan jadi muncul awan rendah persis di atas tempat kita naruh Cemenite. Jadi awan akan membentuk di atasnya kita, terus mecah lagi kalau sudah agak jauhan. Efek dari Cemenite ini cuma beberapa meter ya, dan nggak bisa nembus tembok. Tapi kalau untuk langit efeknya ya bisa beberapa kilo. Kalau untuk hujan 1 atau 2 kilo, atau mungkin bahkan 5 kilo kalau nggak ada alat lain yang mengganggu. Terus penempatan lain Cemenite itu membuat makanan atau minuman itu rasanya jadi lebih enak. Ya tempat yang ideal untuk Cemenite kalau untuk keperluan itu ya di kulkas. Minuman jadi lebih segar. Ya boleh juga ke dispenser lah ya. Makanan juga lebih enak. Terus makanan juga bisa lebih awet juga. Jadi kalau makanan butuh diawetkan, coba ditaruh dekat Cemenite itu ya. Penulis nyobanya sih nggak banyak, paling ke tomat, ke brengkesan, ke potok gitu kan. Biasanya kalau brengkesan atau potokan kan cepet bau ya, cepet rusak, cepet jadi asam walau sudah dimasukkan kulkas. Nah kalau digabungkan dengan Cemenite jadi nggak mudah asam, rasanya juga makin enak. Rasanya makin enak, sambelnya juga jadi nggak bikin sakit perut ya. Kalau ada minuman asam atau kecut, kalau pakai Cemenite jadi lebih manis ya. Ya apa mana ya penempatan Cemenite. Oh ya, di kendaraan. Kalau di kendaraan efek Cemenite itu
kalau ke mesin mobil terutama itu terlalu menyeluruh. Jadi kan yang namanya energinya Cemenito itu energi female, energi stabilisasi. Sementara di mobil ada yang butuh energi destabilisasi, ada yang namanya ruang bakar, proses pembakaran, proses ledakan. Nah, ledakan ini kan menghancurkan ya. Nah, kalau ada Cemenito jadi rotok mendem tenaga nih, agak teredam. Cemenito kalau ke bensin, ke udara, membuat begitu udara dan bensin ini diledakkan, kekuatannya lebih kuat. Tapi ya kalau terlalu dekat ke ruang bakar Cemenitnya, jadi kayak gimana gitu ya, rasanya rotok aneh gitu mesinnya. Tentu Cemenito akan juga mempengaruhi suspensi, karena di suspensi ono oline. Akan mempengaruhi air conditioner, karena air conditioner terpengaruh sifat mudah menguap dan tidaknya. Dan bensin juga beneran kalau tutup bensinnya nggak bagus, Cemenito bisa bikin bensin itu cepat habis dari tangki. Karena apa? Yaitu mengubah bensinnya jadi uap, jadi lebih mudah menguap. Nah, makanya untuk Cemenito ini agak susah ya. Makanya kalau untuk kendaraan lebih pas pakai pro kapasitor, karena efek pro kapasitor lebih terlokalisasi, lebih terfokus. Sementara kalau pasang Cemenito, naruh satu Cemenito di mobil di posisi manapun bisa sedikit mempengaruhi ke posisi manapun. Rem jadi lebih pakem, ban lebih pakem, kerasa ya, suspensi jadi rasa lebih empuk gitu ya. Bahkan ada yang ngomong angin jadi berkurang, tapi nggak tahu lagi lah. Yang jelas posisi Cemenito kalau untuk di mobil ditaruhnya kalau bisa di tangki, kalau misalnya tutup tangkinya itu normal. Kalau nggak normal di saluran bensin yang dari tangki menuju ke mesin, tapi jangan sampai deket mesin. Wes lah, itu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.